Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Mutiara Azahra dari NIM akhir 112. Dengan saya Aulia Rafida dengan NIM akhir 119. Dengan saya Nani Mazia dengan NIM akhir 125. Dengan saya Lela Nur Akbari, NIM akhir 123. Dengan saya Nadia Wuli Maulina dengan NIM akhir 130. Dengan saya Laya Kendara Vimeka dengan NIM akhir 137. Oke, kami di sini akan mempresentasikan terkait kegiatan kami, proyek kami yaitu proyek sekolah tanpa sampah. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kami dengan judul Sekolah Hijau Tanpa Sampah untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Pada tahap awal observasi, kami akan mengunjungi sekolah terlebih dahulu untuk berbicara kepada rekan guru dan kepala sekolah khususnya tentang apa saja kegiatan kita yang akan kita lakukan di sekolah tersebut, serta kita melihat kondisi lingkungan sekolah. Apakah sekiranya sekolah sudah cukup baik dalam menanggulangi sampah, pengelolaan sampah, dan kami mendapati bahwasannya sekolah memang sudah cukup baik untuk mengolah sampah, akan tetapi sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut masih kurang peka terhadap penanggulangan sampah. Dan juga fasilitas, belum ada tong sampah yang membedakan antara sampah organik, non organik ataupun B3. Seperti itu. Setelah kita berbicara kepada staf, guru, dan kepala sekolah di Aminul Huda, mereka menyetujui hasil kegiatan kita. Nah, inti dari hasil kegiatan kita untuk sekolah tersebut yaitu menjadikan sekolah tersebut menjadi nasabah bank sampah di Kertebumi. Iya, tujuan kami menjadikan sekolah sebagai nasabah bank sampah yaitu untuk membantu sekolah menanggulangi cara mendaur ulang sampah, pemilahan sampah, sehingga sampah yang tadinya tidak bisa dikondisikan keadaannya, terus tidak bisa dipilih dengan baik, bisa kita lakukan dengan cara menyetor sampah tersebut ke bank sampah Kertabumi. Ya, atau menjadikan sekolah tersebut sebagai nasabah bank sampah. Sehingga tadinya yang kita sekolah tersebut mengeluarkan uang untuk bayar sampah setiap bulannya. Sekarang bisa disetor ke bank sampah Kertabumi dan mendapatkan uang dari sampah tersebut. Betul. Di sini ada video hasil observasi kami di Kertabumi. Di sini kami melihat-lihat bagaimana sampah diolah menjadi suatu produk, dan kami melihat proses pendaur ulangan sampahnya. Ya, seperti sampah plastik, sampah botol yang dijadikan macam-macam jenis barang-barang yang bisa memperoleh keuntungan lebih. Nah, di Kertabumi tujuan kami adalah mempelajari sampah apa aja sih kira-kira yang bisa disetor ke bank sampah yang di Kertabumi tersebut. Terus bagaimana kita juga mencari tahu bagaimana caranya untuk menjadi nasabah di Kertabumi tersebut, serta menjalin hubungan untuk kedepannya, karena kita akan membawa sebagian dari murid-murid yang juga untuk berkunjung ke Kertabumi itu sendiri. Seperti itu. Oke. Tujuannya mengunjungi Kertabumi juga kami ingin mengumpulkan materi sekiranya untuk di pertemuan pertama kami ingin menyampaikan materi tersebut kepada siswa MI Nurul Huda agar siswa memahami sampah apa aja yang bisa disetor ke bank sampah dan jenis-jenis sampahnya serta kode sampah. Kami ingin siswa-siswa memahami hal tersebut agar terjalannya proyek kami yaitu Sekolah Hijau Tanpa Sampah. Pada minggu pertama, kegiatan kami difokuskan untuk melakukan penyuluhan interaktif kepada siswa, yaitu dengan memaparkan materi berupa PowerPoint mengenai cara mendaur ulang sampah, terus jenis-jenis sampah itu sendiri, dan kode sampah. Nah, sebelum kami memulai kegiatan,
kami melakukan ice breaking dengan menampilkan video tepuk semangat dan mengajak murid-murid agar semangat, agar suasana kelas tuh tidak sunyi, agar para siswa juga tidak mengantuk dan bersemangat mengikuti dan mempelajari apa yang kita kasih ke mereka, seperti itu. Oke, seperti itu. Selanjutnya, setelah ice breaking, kami melanjutkan dengan penyampaian materi. Selanjutnya, kami memaparkan materi terkait proyek sekolah hijau tanpa sampah. Yang pertama, ada jenis-jenis sampah. Ada apa aja, Kak Tony? Di sini ada organik, non-organik, dan B3. Kalau organik itu bahan yang dapat terurai secara alami. Kalau yang non-organik terdiri dari bahan yang nggak dapat terurai, tidak bisa terurai. Kalau yang B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Setelah menjelaskan terkait jenis-jenis sampah, kami menjelaskan terkait cara memilah sampah. Seperti sampah rumah tangga itu berupa sisa makanan ya teman-teman, berupa misalkan kulit buah, sayuran, nasi, atau daun kering, terus ranting atau ampas kopi. Nah itu disebut sampah organik. Selanjutnya ada Cara memilah sampah. iya, masih di cara memilah sampah. Jadi ada sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Jadi sampah yang dapat didaur ulang ada apa aja, Kak Uni? Terbuat dari plastik bersih, kertas, karton, logam, dan kaca. Kalau yang tidak dapat didaur ulang itu seperti bahan organik, kain kotor, atau material terkontaminasi. Termasuk sampah B3 ya. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu kayak misalkan botol plastik, sisa minuman, itu bisa didaur ulang menjadi olahan yang berguna. Nah, yang tidak dapat didaur ulang itu ketika sampah tercampur kotoran. Misalkan botolnya tercampur kotoran sapi atau sebagainya, dan sampah organik yang kayak tadi aku bilang nasi itu nggak bisa dipakai lagi, tapi bisa jadi kompos. Maksudnya nggak bisa diolah menjadi makanan lagi gitu, tapi bisa dijadiin kompos. Nah, kalau B3 kan itu berbahaya ya, beracun, kayak obat yang udah kadaluarsa itu tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Terus kayak baterai itu tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya ada tata cara membersihkan sampah. Di sini kami mempelajari kayak contohnya ada botol. Sebelum di-store ke bank sampah, sebaiknya sampah di-store dalam keadaan bersih. Kayak gimana tuh Kak Fani cara membersihinnya? Yang pertama itu kosongkan isi dan bilas cepat untuk menghilangkan sisa minuman atau makanan. Lalu kita berikan sampah benar-benar tidak basah agar tidak berjamur atau berbaru. Lalu habis itu kita pipihkan botol, kemasan susu, dan kardus untuk hemat tempat. Habis itu kita pisahkan berdasarkan jenisnya plastik, kertas, logam, dan kaca. Lalu pastikan tidak berminyak, tidak bercampur residu, dan tidak campur sampah basah. Iya, benar banget. Jadi sebaiknya kita tuh menyetor sampah dalam keadaan bersih agar sampah itu lebih mudah untuk didaur ulang. Nah, agar nilai ekonominya juga lebih tinggi harga sampahnya itu. Selanjutnya ada kode sampah. Oke, yang pertama itu ada PET, contohnya itu botol air mineral atau jus yang cuma sekali pakai. Kalau yang kedua itu ada HDPE, botol susu atau galon, ini tuh aman dan mudah didaur ulang. Yang ketiga itu ada PVC atau botol pembersih pipa yang sulit didaur ulang dan berbahaya. Yang keempat itu ada LDPE, contohnya itu ada kantong plastik, aman tapi daur ulangnya sulit. Habis itu ada PP, contohnya itu ada wadah yogurt. Nah, ini tuh tahan panas dan aman. Yang keenam itu ada PS, contohnya itu styrofoam, kemasan makanan. Nah, ini tuh sulit didaur ulang dan berbahaya untuk panas. Yang ketujuh itu ada yang lain-lain, contohnya plastik, campuran, atau BPK. Jadi memang pada sampah itu suka ada kode sampah. Kayak misalkan PET, misalkan botol air mineral itu kodenya PET. Nah, berarti dia sekali pakai aja, nggak boleh dipakai lagi. Nah, sekali pakai itu maksudnya ya jangan abis itu kalian isi air lagi, terus kalian minum lagi, itu tuh nggak bisa. Di dalamnya udah ada zat kimia di botol-botol itu. Jadi biasanya bank sampah itu nggak mau menerima sampah kantong plastik karena susah buat didaur ulang lagi. Ada dampak sampah yang berlebih. Yang pertama ada apa? Ada lingkungan, contohnya itu pencemaran dan risiko banjir. Yang kedua ada kesehatan, tempat berkembang biaknya penyakit. Yang ketiga itu ada ekonomi, biaya pengelolaannya meningkat. Habis itu ada ekosistem. Nah, ini tuh mengancam hewan dan tumbuhan. Yang terakhir itu ada sosial, menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dengan banyaknya sampah kan lingkungan jadi terganggu ya, tercemar. Kayak kalau misalkan sampah menumpuk, air pun bingung mau ngalir kemana, jadi resiko banjir. Terus kesehatan juga berdampak, kayak misalkan dengan banyaknya sampah kan biasanya orang nabung ya. Nah itu tuh gak baik untuk kesehatan teman-teman. Gitu. Serta ekonomi, biaya pengelolaan meningkat. Bener kan? Kalau misalkan sampah banyak, pasti kayak TPS juga bingung mau dimana itu sampah. Sementara dibakar pun bikin emisi gas rumah kaca meningkat. Tapi kalau dibuang, buangnya bingung kemana? Bingung dia mau ngolahnya kayak gimana. Dan secara tidak langsung juga berarti di sini kami menjelaskan ini penting banget untuk kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa pengelolaan sampah itu penting banget dilakukan dan dibiasakan dari sedini mungkin seperti itu. Karena dampaknya ini benar-benar sangat serius nih untuk lingkungan hidup kita dan untuk generasi mereka ke depannya seperti itu. Nah, di sini kami juga memberikan solusi penanggulangan sampah. Jadi solusinya yang pertama tentu aja dengan Memilah sampah. iya menjadi organik, non-organik, dan B3 agar itu bisa didaur ulang lagi, bisa dimanfaatkan lagi dengan dipilih. Nah, yang kedua benar tadi daur ulang.
Terus yang ketiga ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Karena itu sekali pakai, lebih baik ya kita pakai yang bisa dipakai terus, jangan dipakai tuh plastik lagi kalau bisa. Nah yang keempat ada composting sampah organik menjadi pupuk. Jadi yang tadinya bekas makanan kebuang jadi busuk, bau, bikin bakteri, nah kita kompos jadi pupuk, itu bisa bermanfaat untuk tanaman. Betul. Yang kelima ada edukasi masyarakat tentang kebersihan dan pengelolaan sampah. Penting banget ya teman-teman, kita terus memberikan edukasi bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Nah yang terakhir ada pemanfaatan fasilitas publik seperti TPS, bank sampah, dan tempat pembuangan yang sesuai. Nah seperti program kita yang ingin menjadikan sekolah sebagai nasabah bank sampah, kita ingin para siswa tahu bahwasannya sampah itu masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan. Sampah bukan cuma benda yang bisa dibuang, tapi bisa digunakan kembali jika dikelola dengan benar. Makanya para siswa kita perkenalkan cara memilah dan mendaur ulang itu sendiri dengan cara menjadi nasabah bank sampah. Betul. Serta diberikan kesadaran pentingnya mengelola sampah itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, setelah penyampaian materi, kami melakukan diskusi ya, berupa tanya jawab. Jadi bagi siswa yang ingin bertanya terkait materi atau ada yang tidak dia ketahui, kita bantu jawab. Nah, bagi siswa yang sudah mengerti, alhamdulillah. Setelah sesi tanya jawab, kami melakukan sedikit permainan edukatif berupa dengan cara menanyakan siswa atau pertanyaan nih, kuis dari kami terkait materi yang sudah kita jelaskan tentang tentukan jenis sampah. Nah, permainan edukatif itu tentang menentukan jenis sampah dan cara mendaur ulangnya. Misalkan siswa kita tanya terkait sampah botol plastik. Nah, itu termasuk ke dalam jenis sampah apa dan bagaimana cara mendaur ulang atau mencuci sampah tersebut. Oke, setelah permainan edukatif dilanjutkan dengan sesi ice breaking agar tetap semangat. Lalu di tahap akhir kami juga menyiapkan sebuah reward ya teman-teman untuk murid-murid yang bersemangat dari awal hingga akhir mengikuti kegiatan yang kita selenggarakan tersebut. Dan tak lupa juga kami memberikan tugas untuk siswa-siswa di pertemuan selanjutnya untuk membawa berbagai macam jenis sampah agar mereka tahu nih, oh ini jenis sampah organik, oh ini jenis sampah yang boleh daur ulang, seperti itu. Dan itu juga untuk kegiatan kami di minggu keduanya. Ya, untuk praktik langsung uji pemahaman siswa sampai mana mereka memahami materi yang telah kami paparkan. Dan sampah tersebut juga kita kumpulkan untuk kami store ke bank sampah di minggu ketiga. Iya, bagus sekali. Kegiatan pada hari pertama ditutup dengan sesi foto bersama dan pembacaan doa penutup. Selanjutnya kami selaku tim kelompok 7 menemui perwakilan sekolah, yaitu kepala sekolah, untuk membicarakan lagi kegiatan di minggu depan. Selanjutnya kami ingin memaparkan terkait kegiatan pada minggu kedua. Nah, kegiatan pada minggu kedua ini difokuskan untuk pendalaman materi di minggu lalu, dan kami melakukan game edukatif lainnya untuk menguji pemahaman siswa. Nah, kegiatan diawali dengan apa Kak Kadin? Kegiatan diawali dengan ice breaking berupa nyanyian bersama untuk membangkitkan semangat siswa. Benar, jadi dengan ice breaking kayak tepuk semangat biar siswa tetap semangat menjalani kegiatan yang telah kita lakukan. Itu dilakukan penguatan materi minggu pertama melalui diskusi singkat dan pemutaran video pendek tentang pemilihan sampah. Selanjutnya ada pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi 10 kelompok, 10 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Pembagian kelompok bertujuan untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, dan partisipasi aktif siswa. Nah, benar. Nah, pada pembagian kelompok ini kami ingin melakukan game edukatif yang tadi saya bilang. Game-nya berupa apa, Kak Lea? Berupa permainan seperti di mana dia akan meletakkan sampah tersebut. Jadi siswa itu memilih sampah secara acak berupa gambar sampah ya, bukan sampah yang asli, berupa gambar sampah. Misalnya siswa tersebut mendapat gambar botol. Nah, dia harus berpikir akan ditaruh di mana botol tersebut. Jadi di sini kita juga sudah menyiapkan tempat dan di situ ada bacaan organik, non-organik, dan B3. Jadi siswa berpikir secara cepat di mana sampah tersebut akan dia taruh, seperti itu. Iya. Jadi sampah termasuk ke sampah tersebut termasuk ke dalam jenis apa gitu. Iya. Misalkan dia ngambil botol, ya masukinnya ke dalam jenis non-organik. Seperti itu. Selanjutnya setelah game, kami menawarkan 2 volunteer kelompok, memberikan kesempatan untuk penambahan nilai poin kelompok. Siapa cepat yang bisa menjelaskan terkait nih, misalkan dia ngambil kayak tadi tuh kertas gambar sampah perwakilan kelompok itu,
Terus dia bisa ngejelasin sampah itu ke dalam jenis apa, terus bisa didaur ulang atau tidak, dan jika bisa didaur ulang menjadi apa. Nah, terus bagaimana cara membersihkan sampah tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya Yang terakhir itu kami mengumpulkan sampah yang mereka bawa, yang sudah kita kasih tahu. beritahu di minggu pertama kita ketemu, seperti itu. Iya, untuk kami store di minggu ketiga. Oke. Setelah itu, karena program kami adalah sekolah hijau tanpa sampah, kami meminta murid-murid untuk mengumpulkan sampah di sekitar. Jadi uji praktik membersihkan sampah, biar kita melihat seberapa peka murid-murid tersebut. Apakah benar materi pada pertemuan pertama sudah dipahami oleh murid dengan baik? Seperti itu. Nah, kegiatan diakhiri seperti biasa dengan doa penutup dan foto bersama panitia. Oke, selanjutnya setelah kegiatan tersebut, seperti biasa kami menemui perwakilan sekolah, yaitu kepala sekolah, untuk membicarakan kegiatan pada minggu berikutnya, yaitu mengunjungi Kertabumi. Di situ kami membicarakan ke kepala sekolah terkait perwakilan siswa yang akan ikut kami untuk observasi ke Kertabumi. Ada berapa orang jumlahnya, Kak? Ada 10 orang. Perwakilan 10 orang, 5 dari kelas 4A, 5 lagi dari kelas 5B. Jadi biar seimbang antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, kami juga memberikan saran kepada kepala sekolah agar sekiranya nanti anak yang ikut kami di minggu ketiga itu untuk dijadikan penanggung jawab untuk keberlanjutan program kami, penanggung jawab bagi kelas-kelas mereka. Teman-teman, pada kegiatan terakhir kami ingin kegiatan kami ini menuju lapangan langsung, yaitu Kertabumi. Nah, jadi sebelum kami ke Kertabumi, kami ke sekolah dulu, ke MI Nurul Huda, untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi sampah yang di minggu kedua udah dikumpulin sama murid-murid, kami pilih dan kami bersihkan. Tergantung jenisnya, Dan itu melibatkan anak-anak juga, seperti yang ada di video. Agar anak-anak tuh tahu gimana sih cara memilah sampah dan membersihkan. Betul sekali. Di sini ada proses pemilahan sampahnya dan anak-anak berkontribusi langsung dalam pembersihan sampah. Betul. Nah, setelah kegiatan tersebut dilakukan, kami bersiap-siap untuk menuju ke Kertabumi. Oke, setelah sampai di Kertabumi, kami melakukan apa aja, Kak Fida? Kami melakukan monitoring dengan kakak-kakak Kertabuminya. Anak-anak diajarkan cara mengolah sampah mulai dari botol, sampah plastik, sampah kayu dan lain-lainnya agar bisa dijadikan kerajinan. Lalu sampai di situ sampah yang kita sudah bawa dari sekolahan itu ditimbang. Jadi dari kakak-kakak Kertabuminya juga ngasih tahu nih sampah apa aja nih yang kiranya bisa di-store di Kertabumi. Nah, kebetulan di situ ada sampah organik yang ke bawah yang belum sempat kita pilah. Nah, itu tuh bisa di-store. Tuh, jadi anak-anak diajarin tuh dari sampah botol bisa jadi apa, dikasih unjuk di situ sama plastik. Diperlihatkan secara langsung proses pemilahan seperti pembakaran sampah, Diajak keliling lah ya. iya, Pembakaran sampah, terus pendaur ulangan sampah bisa dijadiin paving block, terus bisa dijadiin bangku, Meja, bisa dijadiin gelas. souvenir dan lain-lainnya. Dari kegiatan tersebut kami dapat melihat bahwasannya anak-anak hatinya mulai tergerak. Oh, ternyata bener ya, sampah tuh bisa berguna, bisa digunain lagi. Anak-anak tuh kayak sampai, wah ternyata hasil dari botol tuh bisa dijadiin gelang dan harganya mahal loh, lebih mahal dari gelang pada umumnya. Betul. Nah. Bener. Nah, setelah kunjungan ke Kertabumi, kami melakukan apa? Setelah kegiatan di Kertabumi selesai, yang pastinya kami make sure gitu kalau kita tuh udah jadi nasabah bank sampah. Nah, sampah yang tadi udah di kilogramin ya udah otomatis masuk ke rekening, ke tabungan MI Nurul Huda. Nah,
setelah sampai di sekolah, kegiatan kami di Kertabumi sudah selesai, kami meminta siswa untuk mengisi LKPD terkait kegiatan angket kegiatan kita sama ini. Jadi penilaian kegiatan kita tuh berapa? Apakah mereka senang dengan kegiatan ini? Apakah mereka merasa kegiatan ini bermanfaat, meaningful, dan sebagainya. Nah, selanjutnya sebagai penutup kami berpamitan dengan staf guru-guru, ya kan, dengan kepala sekolah, serta kami membicarakan terkait keberlanjutan program ini. Jadi seandainya tidak ada kami pun program tetap berlangsung. Seperti yang tadi saya bilang di minggu kedua, kami menyarankan untuk perwakilan yang ikut kami ke Kertabumi agar dijadikan penanggung jawab. Nah, adapun kendala berupa transportasi. Karena kebetulan sekolah tidak memiliki mobil pribadi sendiri. Betul. Iya. Nah, terus juga yang kayak tadi kami bilang di awal tuh SDM di sana masih kurang peka. Sementara kan target kemarin partisipan kami tuh di kelas 4 dan 5. Untuk satu sekolah, sampah satu sekolah hanya kelas 4 dan kelas 5 yang bertanggung jawab itu rasanya berat. Jadi kemungkinan program kami ini baru bisa direalisasikan sebanyak 50%-an, belum bisa 100%. Dan itu juga di anak-anak tingkat atas ya, 4, 5, 6. 1, 2, 3 itu masih belum cukup pemikirannya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kami menyarankan kepada kepala sekolah untuk melakukan uji coba di kelas tersebut, di kelas yang mengikuti kegiatan dengan kami selama sebulan. Sekiranya itu efektif, boleh dilebarluaskan ke kelas-kelas lain. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kegiatan semua selesai, kami melakukan penyusunan laporan. Jadi setelah semua kegiatan selesai, kami membuat laporan dari hasil kegiatan tersebut. Nah, jadi untuk dokumentasi, sekiranya sekolah juga bisa tahu nih kendala dia apa dan apa yang harus dia lakukan. Terus dari kaminya juga tahu apa aja nih kesalahan dari kami yang kurang-kurang atau apalagi yang bisa dilakukan oleh sekolah tersebut untuk melakukan keberlanjutan program tersebut. Oke, jadi teman-teman cukup sekian dari kelompok kami